ya. Jadi aku dapat gaji 900, sudah dapat komisi. Komisi itu aku kisarannya ya, kisarannya aku dapatnya antara 300 sampai dengan 600. 300 sampai 600, gaji pokokku 900, komisiku antara 300 sampai dengan 600. Kemudian aku dapat service charge rata-ratanya 600. Jadi satu bulan aku bisa dapat kisaran antara 1.800 sampai dengan 2.500. Jadi itu yang aku dapat setiap bulan. Nah, itu Nah, apalagi ya, takutnya lupa. Jadi tadi fasilitas untuk tempat tinggal udah saya jelasin, kemudian fasilitas kesehatan juga udah saya jelasin, fasilitas olahraga juga udah, terus fasilitas lainnya, makan dan segala macam juga tadi udah saya jelasin. Apalagi ya, basis internet juga udah, terus apalagi ya, takut lupa. Apalagi, pokoknya kalau kalian kira-kira ada yang pengen ditanyain, boleh silahkan ditanya aja di bawah sini. Yang jelas yang basic-basicnya udah saya jelasin ya. Jadi itu aja fasilitas yang disediain oleh mereka. Nah, oh ya satu lagi. Jadi kalian kerja dalam 1 tahun itu, kalau di sini ya, kalian dapat liburnya itu 45 hari. Jadi sebenarnya liburnya itu 30 hari untuk cuti. Kalau di Indonesia kan dapat cutinya 12 hari. Kalau di sini 1 tahun itu kita dapat cuti 30 hari. Kemudian dapat public holiday-nya 15 hari. Tanggal merah itu 15 hari. Biasanya mereka langsung gabung jadi 45 hari. Jadi setahun tuh kalian bisa dapat 45 hari libur. Nah, dan setelah 1 tahun mereka akan biayain kamu untuk pulang ke rumah. Pulang ke rumah tuh 1 tahun tuh 1 kali. Mereka bayarin tiket pulang dan pergi. Pulang ke Indonesia maupun balik lagi ke tempat setelah 45 hari itu tadi. Dan yang lebih enaknya lagi, kalau semisalnya nih kalian pengen tidak pulang, kalian pengen ke negara mana, mereka mau diganti destinasinya. Misalnya kayak saya nih tahun ini nggak pengen pulang, besok aja buat tahun depan pulang. Jadi tahun ini tuh saya maunya ke Paris gitu. Mereka akan beliin tiketnya ke Paris gitu. Selagi harganya kurang lebih sama ya. Selagi harganya kurang lebih sama, tapi biasanya selalu sih mereka mau belikan tiket pesawatnya itu. Nah, terus apa lagi ya? Fasilitas kesehatan, fasilitas cuti, lalu apa lagi ya? Kayaknya itu aja deh. Pokoknya gini, pada intinya di sini tuh benefitnya banyak banget, banyak banget. Terus kalian juga kadang-kadang tidak berasa kalau kalian tuh jauh dari keluarga gitu karena memang mereka memanjakan karyawan-karyawannya supaya apa? Supaya mereka betah. Karena kan di sini tuh yang kerja dari berbagai negara, which is mereka jauh dari keluarga, jauh dari kampung halamannya. Mereka nggak mau dong kalian kangen sama kampung terus tiba-tiba pengen resign gitu. Jadi kan susah ya, buat merekanya juga susah. Makanya mereka sebisa mungkin, semaksimal mungkin tuh mereka memanjakan kalian gitu dengan fasilitas-fasilitas itu tadi gitu. Terus juga mereka tuh di hari-hari besar gitu kayak kalian kan dikasih banyak-banyak banyak banget, dikasih ini, dikasih itu. Kalau misalnya kayak lagi Agustusan misalnya, eh, kayak kalau kita di Indonesia kan Agustusan ya. Jadi setiap ulang tahun negara-negara tertentu itu mereka akan rayakan. Dan perayaannya itu berupa makanan. Jadi kalau misalnya lagi acara 17-an Indonesia ya, lagi acara Hari Kemerdekaan Indonesia tuh di kantin itu mereka akan masak banyak sekali makanan Indonesia. Jadi kekangenan kita akan makanan Indonesia itu juga jadi terwakilkan, jadi terpuaskan gitu. Begitu juga dengan hari raya-raya yang lainnya, misalnya seperti bulan puasa. Kalau di sini kan kebetulan dia negara muslim, jadi puasa itu di makanannya melimpah ruah gitu, melimpah ruah sekali, segala macam tuh ada. Jadi fasilitasnya benar-benar banyak yang dikasih sama mereka gitu. Nah, setelah aku bicara tentang fasilitas, sekarang kita masuk ke perihal gaji. Nah, gaji itu penjelasannya singkat. Oke, secara umum tentunya ya gaji itu berdasarkan sesuai dengan level kalian.
atau sesuai dengan skill kalian. Nah, di sini itu semakin banyak skill yang kamu bisa, hargamu tuh akan semakin lebih tinggi. Jadi gajimu tuh akan semakin lebih tinggi. Tapi sebagai patokannya, di sini tuh ada UMR namanya, sama kayak kita di Indonesia ya UMR. Jadi gaji terendah kamu itu adalah $519. Jadi walaupun kamu posisinya paling rendah, gajimu paling rendah itu adalah $519. Kalau misalnya dirupiahin jadi berapa ya? Mungkin sekitar 7 ya. 7 juta, 7 juta lebih, nanti aku hitung ya. Kalian kaliin aja 519 dikali 14.200 sekarang kursnya. Jadi sekitar ya 7 atau 8 juta gitu gaji pokok kalian. Nah, kalau aku sendiri aku tuh dapatnya aku dapat gaji pokokku lebih tinggi daripada yang tadi aku bilang. Jadi itu yang tadi yang dibilang itu untuk yang posisi paling rendah. Nah, aku dapat lebih besar dari itu, jadi aku dapatnya 900. Terus aku dapat juga yang namanya komisi. Nah, aku dapat komisi itu berdasarkan berapa banyak berapa banyak pendapatan yang aku hasilkan dalam 1 bulan. Jadi aku dapat sekian persennya, dan setiap hotel itu berbeda-beda. Kalau untuk hotel aku sekarang itu aku dapatnya 6%. 6% dari total yang total pendapatan yang aku dapatkan selama 1 bulan. Nah, 6%-nya itu masuk ke gajiku. Jadi menjadi milikku ya, 6%. Nah, kalau kalian kerja di hotel itu juga ada namanya service charge. Kan pasti kalian tahu ya, service charge. Nah, service charge itu kalau di sini itu kisarannya antara 400 sampai dengan 1000. Tergantung bulannya. Kalau lagi bulan rame itu kalian bisa dapat 1000. Tapi rata-rata average-nya itu sekitar 600. Ya. Jadi aku dapat gaji 900, sudah dapat komisi itu aku kisarannya aku dapatnya antara 300 sampai dengan 600. 300 sampai 600, gaji pokokku 900, komisiku antara 300 sampai dengan 600. Kemudian aku dapat service charge rata-ratanya 600. Jadi 1 bulan aku bisa dapat kisaran antara 1.800 sampai dengan 2.500. Jadi itu yang aku dapat setiap bulan. Nah, itu tergantung lagi dengan posisi kamu ya. Ada beberapa departemen atau beberapa posisi yang tidak dapat komisi gitu. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua terbantu dengan informasi ini. Kalau kalian suka informasinya, bermanfaat untuk kalian, mudah-mudahan juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi silahkan boleh di-share dan dibagikan ke teman-teman yang lain. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih banyak, dan jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih, selamat malam. Bye.